Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah atas semua nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester desain pembelajaran PAI. Perkenalkan, nama saya Anas Khairuddin, NIM 2281131049. Desain pengampu Dr. Feni Ayu Monia, Magister Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebelum saya menjelaskan tentang birrul walidain, di sini kita supaya mengerti beberapa hal. Yang pertama, siapa yang mengandung dan melahirkan kita? Yang kedua, siapa yang menafkahi kita? Yang ketiga, siapa yang mengasuh, menjaga, dan menafkahi kita? Yang keempat, bisakah kita membalas jasa orang tua? Dan yang kelima, apa akibatnya jika kita durhaka kepada orang tua? Yang pertama, siapa yang mengandung dan melahirkan kita? Jawabannya adalah ibu. Diterangkan di surat Al-Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali waliday ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapehnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku Allah kalian kembali. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa ibu melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Ada beberapa berita yang memberitakan seseorang pasien COVID-19 meninggal setelah melahirkan. Ada juga ibu muda meninggal setelah melahirkan 3 bayi kembar. Beratnya kira-kira 2 kg. Dan ada juga yang di situ tidak bisa melahirkan secara normal, harus melakukan operasi untuk melahirkan anaknya. Jadi betapa beratnya menjadi seorang ibu. Di situ harus menanggung rasa sakit untuk keselamatan anaknya. Yang kedua, siapa yang menafkahi kita? Jawabannya ayah. Diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Al-ayah, yang artinya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Di situ ayah mencari rizki
dengan sekuat tenaga. Ada yang kerja di kantor, kerja di pinggir jalan untuk jualan, ada yang menjadi kuli bangunan. Pekerjaan apapun di situ, asalkan untuk kebahagiaan keluarganya, akan dikerjakan oleh seorang ayah. Bahkan walaupun mengorbankan nyawanya. Itulah perjuangan seorang ayah untuk keluarga. Yang ketiga, siapa yang mengasuh, menjaga, dan menafkahi kita? Jawabnya, kedua orang tua kita. Ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita susah, yang menjaga, mengasuh diri kita, ya hanya kedua orang tua kita. Ketika kita sakit, orang tua kita yang mengantarkan kita ke rumah sakit. Beliau di situ rela mengorbankan dirinya untuk kesenangan anaknya. Ini beberapa gambar yang menunjukkan pengorbanan seorang orang tua untuk anaknya. Ada ketika hujan, rela kehujanan supaya anaknya tidak kehujanan. Ketika banjir, rela di situ tenggelam. Yang penting asalkan anaknya tetap selamat. Itulah perjuangan seorang orang tua untuk anaknya. Yang keempat, bisakah kita membalas jasa orang tua? Jawabnya, tidak bisa, kecuali jika didapati kedua orang tua kita menjadi budak sahaya, lalu kita membelinya dan memerdekakannya. Diterangkan di hadis Muslim, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqoh. Al-hadis rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mungkin seorang anak akan dapat membalas kebaikan kedua orang tuanya, kecuali jika didapati keduanya sebagai sahaya atau budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Jadi tidak akan bisa. Dan yang kelima, apa akibatnya jika kita durhaka kepada orang tua? Iya, jawabannya adalah akan mendapatkan murka dari Allah. Diriwayatkan dari hadis Tirmidzi an Abdullah ibni Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridho Rabbi fi ridho walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murka orang tua. Jadi, ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, maka akan mendapatkan murkanya Allah yang berupa neraka. Setelah kita memahami 5 hal tersebut, yaitu siapa yang mengandung dan melahirkan kita, siapa yang menafkahi kita, siapa yang mengasuh, menjaga, dan menafkahi kita, bisakah kita membalas jasa orang tua, dan apa akibatnya jika kita durhaka kepada orang tua. Di situ kita supaya bisa menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Adapun praktek birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama,
taat pada perintah orang tua selama tidak maksiat. 2. Apabila dipanggil, menjawab dengan nada rendah dan mendatanginya. 3. Bertutur kata dengan bahasa yang baik dan halus. 4. Senang membantu pekerjaan kedua orang tua di rumah. Dan yang kelima, selalu mendoakan kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yuk jadi anak yang solih. Anak solih itu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Setelah kita memahami semua hal tersebut, ayo kita membuat kartu ucapan untuk ibu dan ayah kita. Boleh berisi tulisan atau gambar, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.